slowly recovering to its pre-pandemic levels, drivers of ride-hailing apps have shared their concerns over the fuel hike. Because of this would of course mean a direct... Indonesia's national currency, the rupiah, is amongst the world's most important. The Indonesian economy is bound to become one of the largest. Narrow channel that has Iran on the north. And for a long time people have been very worried that if this gets shut... Bayangkan sebuah pagi di Jakarta, ketika nilai tukar rupiah tiba-tiba menembus angka yang selama ini hanya muncul dalam skenario terburuk. Rp17.000, Rp17.200, bahkan lebih. Harga BBM melonjak, harga pangan ikut merangkak naik, dan pasar keuangan mulai kehilangan arah. Semua ini bukan karena krisis di dalam negeri, melainkan karena satu titik panas di peta dunia, Timur Tengah. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia terdampak, tetapi seberapa parah dampaknya jika perang benar-benar meledak. Untuk memahami ancaman ini, kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dalam beberapa pekan terakhir April 2026, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak. Menurut Bloomberg, kebijakan blokade laut terhadap Iran oleh AS memicu eskalasi serius di kawasan Teluk Persia. Di saat yang sama, Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia, terancam terganggu. Ini bukan jalur biasa. Ini adalah arteri utama energi global. Jika terganggu, dunia langsung merasakan efeknya. Dan Indonesia sebagai negara importir minyak berada di posisi yang sangat rentan. Faktanya, menurut data Kementerian ESDM, Indonesia masih mengimpor lebih dari 500.000 barel minyak per hari. Artinya, setiap lonjakan harga global akan langsung menghantam dalam negeri. Point, the strait is about 33 kilometers wide, but its shipping lanes are even narrower. Iran controls the north side of the strait, while Oman controls... A natural gas producing hub into the Indian Ocean has been effectively closed since the start of the war. The result, more than 500 million... 1. Skenario terburuk. Minyak tembus $150. Mari kita mulai dari skenario paling realistis, sekaligus paling menakutkan. Menurut International Energy Agency, IEA, jika Selat Hormuz terganggu secara signifikan, harga minyak bisa melonjak hingga $120 sampai $150 per barel. Sebagai perbandingan, asumsi APBN Indonesia biasanya berada di kisaran $80 per barel. Artinya, ada selisih puluhan dolar yang harus ditanggung. Dan itu bukan angka kecil. Setiap kenaikan $1 harga minyak bisa menambah beban subsidi energi hingga triliunan rupiah. Jika melonjak $50, kita bicara soal tekanan fiskal yang sangat besar. Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan sulit, menambah subsidi yang membebani APBN atau menaikkan harga BBM yang memicu inflasi. Dan keduanya punya konsekuensi berat. 2. Inflasi tak terhindarkan. Ketika harga BBM naik, efeknya tidak berhenti di pom bensin. Biaya distribusi naik, harga pangan naik, biaya produksi meningkat, dan akhirnya inflasi melonjak. Menurut Bank Indonesia, inflasi sangat sensitif terhadap harga energi. Jika harga minyak global melonjak ekstrem, inflasi Indonesia bisa menembus 5-7%, jauh di atas target normal di kisaran 2-4%. Yang paling terdampak bukan investor, bukan perusahaan besar, tetapi masyarakat kelas menengah dan bawah. Harga beras naik, transportasi mahal, daya beli turun, dan perlahan ekonomi melambat. 3. Rupiah tertekan, dua arah. Di sisi lain, rupiah menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Pertama, lonjakan impor energi membuat permintaan dolar meningkat. Kedua, investor global mulai menarik dana dari negara berkembang dan kembali ke aset aman seperti dolar Amerika Serikat. Menurut laporan Reuters, fenomena ini disebut sebagai flight to safety dan dampaknya sudah mulai terasa. Rupiah sempat melemah hingga sekitar Rp17.180 per dolar. Amerika Serikat pada April 2026. Jika konflik memburuk,
angka ini bisa menembus level yang lebih dalam. Dan ketika rupiah melemah, harga barang impor naik, utang luar negeri membengkak, tekanan ekonomi makin berat. Major economies will enter a recession within the next 1 year. Right now, central banks have a single mandate. It is to get inflation down, but they manage the markets. One of the pain points that Trump is very sensitive to is how the markets, of course, behave, and the fact that 4. Pasar keuangan berguncang. Tidak hanya rupiah, pasar saham juga ikut terdampak. Investor cenderung panik dalam situasi geopolitik. Menurut laporan Investor Trust, pasar global saat ini menghadapi triple shock. Geopolitik, harga minyak, kebijakan suku bunga tinggi IHSG pun ikut berfluktuasi tajam. Sektor yang paling terpukul biasanya transportasi, industri, manufaktur, consumer. Namun di sisi lain, ada sektor yang justru diuntungkan, seperti energi batu bara, komoditas ekspor. Inilah paradoks dalam krisis. Sebagian jatuh, sebagian naik. few minutes, and this increase has occurred immediately. 5. Risiko sosial dan stabilitas nasional. Yang sering luput dibahas adalah dampak sosial. Jika harga naik terlalu cepat dan daya beli turun drastis, maka tekanan sosial bisa meningkat. Sejarah pernah mencatat hal ini. Krisis 1998 dimulai dari tekanan ekonomi dan berujung pada instabilitas nasional. Apakah situasi sekarang sama? Tidak. Fundamental Indonesia jauh lebih kuat. Cadangan devisa lebih besar, sistem keuangan lebih stabil. Namun, tetap saja, krisis global bisa menjadi pemicu tekanan domestik, dan itu tidak bisa dianggap remeh. 6. Jika perang meledak lebih luas. Sekarang, kita masuk ke skenario paling ekstrim. Bagaimana jika konflik tidak hanya berhenti di Iran dan Amerika Serikat? Bagaimana jika Israel ikut terlibat penuh Hizbullah, membuka front di Lebanon, negara Teluk ikut terseret? Maka kita tidak lagi bicara konflik regional. Ini bisa berubah menjadi konflik besar di Timur Tengah. Dampaknya, jalur minyak terganggu total, harga energi melonjak ekstrem, perdagangan global terganggu, rantai pasok dunia kacau, dan Indonesia tidak akan bisa menghindar. Tujuh. Apa yang bisa dilakukan Indonesia? Pemerintah sebenarnya punya beberapa alat untuk meredam dampak. Intervensi pasar oleh Bank Indonesia, penggunaan cadangan devisa, penyesuaian subsidi energi, diversifikasi sumber energi. Namun semua ini hanya bisa meredam, bukan menghilangkan dampak, karena akar masalahnya berada di luar negeri, di wilayah konflik yang tidak bisa dikendalikan Indonesia. Hari ini, mungkin kita masih melihat angka di layar, kurs rupiah, harga minyak, inflasi. Namun di balik angka-angka itu, ada realitas yang jauh lebih besar. Sebuah konflik ribuan kilometer dari Indonesia yang bisa menentukan harga makanan di meja kita. Dan pertanyaan yang tersisa adalah, jika perang benar-benar meledak di Timur Tengah, apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi dampaknya? Atau kita hanya bisa menunggu dan berharap badai itu tidak datang lebih besar? Tulis pendapat Anda di komentar, saya akan baca dan bahas di video berikutnya. Jika Anda suka analisis seperti ini, jangan lupa like, karena itu membantu channel ini berkembang. Dan subscribe sekarang, karena kita akan terus mengikuti perkembangan konflik ini secara real time. Share video ini ke teman Anda, karena informasi seperti ini penting untuk dipahami semua orang.